Kenalkan, nama saya Dandi Putra Santoso dengan NBI 14623000083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keamanan jaringan komputer. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah bidang keamanan cyber yang berfokus pada perlindungan jaringan dan sistem komputer dari ancaman cyber internal maupun eksternal. Keamanan jaringan memiliki tiga tujuan utama. Pertama, untuk mencegah akses tidak sah ke sumber daya jaringan. Kedua, untuk mendeteksi dan menghentikan serangan cyber serta pelanggaran keamanan yang sedang berlangsung. Dan terakhir, untuk memastikan bahwa pengguna yang berwenang memiliki akses yang aman ke sumber daya jaringan yang mereka butuhkan saat mereka membutuhkannya. Selanjutnya, pentingnya keamanan jaringan. Seiring dengan bertambahnya ukuran dan kompleksitas jaringan, bertambah pula risiko serangan cyber. Sebagai contoh, menurut laporan biaya pelanggaran data 2023 dari IBM, 82% dari pelanggaran keamanan yang mengakibatkan akses tidak sah ke informasi sensitif atau rahasia yang dialami oleh organisasi melibatkan data yang disimpan di cloud. Serangan-serangan ini sangat mahal. Biaya rata-rata global untuk pelanggaran data adalah 4,45 juta US dollar dan biaya rata-rata pelanggaran data di Amerika Serikat lebih dari dua kali lipatnya, yaitu 9,48 juta US dollar. Keamanan jaringan melindungi integritas infrastruktur jaringan, sumber daya, dan lalu lintas untuk menggagalkan serangan ini dan meminimalkan dampak finansial dan operasional. Selanjutnya, ada jenis-jenis keamanan jaringan. Pertama, kita jelaskan tentang sistemnya dulu. Sistem keamanan jaringan bekerja pada dua tingkat, di parameter dan di dalam jaringan. Perimeter. Di perimeter, kontrol keamanan mencoba menghentikan ancaman cyber agar tidak masuk ke dalam jaringan. Namun, penyerang jaringan terkadang menerobos, sehingga tim keamanan TI juga menempatkan kontrol di sekitar sumber daya di dalam jaringan, seperti laptop dan data. Bahkan jika penyerang berhasil masuk, mereka tidak akan memiliki kebebasan. Strategi ini meletakkan beberapa kontrol antara peretas dan potensi kerentanan disebut pertahanan secara mendalam. Untuk membangun sistem keamanan jaringan, tim keamanan menggabungkan alat-alat seperti firewall, NSC, IDPS, dan VPN. Pertama, ada firewall. Firewall merupakan perangkat lunak atau perangkat keras yang menghentikan lalu lintas yang mencurigakan agar tidak masuk atau keluar dari jaringan dan membiarkan lalu lintas yang sah melewatinya. Firewall dapat digunakan di tepi jaringan atau digunakan secara internal untuk membagi jaringan yang lebih besar menjadi sub-jaringan yang lebih kecil. Jika satu bagian dari jaringan disusupi, para peretas masih tidak dapat mengakses bagian lainnya. Yang kedua ada NIC atau kontrol akses jaringan. Solusi kontrol akses jaringan bertindak seperti penjaga gerbang, mengautentikasi dan mengotorisasi pengguna untuk menentukan siapa yang diizinkan masuk ke jaringan dan apa yang dapat mereka lakukan di dalam. Autentikasi berarti memverifikasi bahwa pengguna adalah orang yang mereka klaim
Ini juga berarti memberikan izin kepada pengguna diautentikasi untuk mengakses sumber daya jaringan. Selanjutnya ada IDPS atau Sistem Deteksi dan Pencegahan Intrusi. Sistem deteksi dan pencegahan intrusi kadang-kadang disebut sistem pencegahan intrusi. Dapat diterapkan langsung di belakang firewall untuk memindai lalu lintas yang masuk dari ancaman keamanan. Alat keamanan ini berevolusi dari sistem deteksi intrusi yang hanya menandai aktivitas mencurigakan untuk ditinjau. IDPS memiliki kemampuan tambahan untuk merespons secara otomatis terhadap kemungkinan pelanggaran. Misalnya dengan memblokir lalu lintas atau mengatur ulang koneksi. IDPS sangat efektif dalam mendeteksi dan memblokir serangan brute force dan serangan denial of service atau DOS atau denial of service terdistribusi DDoS. Selanjutnya atau yang terakhir ada VPN, jaringan pribadi virtual. Melindungi identitas pengguna dengan mengenkripsi data mereka dan menyembunyikan alamat IP dan lokasi mereka. Ketika seseorang menggunakan VPN, mereka tidak lagi terhubung secara langsung ke internet tetapi ke server aman yang terhubung ke internet atas nama mereka. VPN dapat membantu pekerja jarak jauh mengakses jaringan perusahaan dengan aman, bahkan melalui koneksi Wi-Fi publik yang tidak aman seperti yang ditemukan di kedai kopi dan bandara. VPN mengenkripsi lalu lintas pengguna, menjaganya tetap aman dari para peretas yang mungkin ingin menyadap komunikasi mereka. Kesimpulannya, keamanan jaringan merupakan elemen vital untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data serta sistem. Melalui strategi berlapis seperti firewall, NIC, IDPS, dan VPN, kita dapat menangkal berbagai bentuk serangan, meminimalkan potensi kerugian, menyediakan akses yang aman dan terkontrol bagi penggunaasa, dan dalam dunia digital yang terus berkembang, keamanan jaringan bukan lagi opsional, tapi keharusan. Halaman terakhir ada daftar pustaka. Saya mendapat materi tentang jaringan komputer dari website IBM di topik Network Security. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata.